Bismillah, hai, berkebun yuk. Pagi ini kita mau stek kalinero. Tanaman kalinero yang berhasil tumbuh setelah 3 tahun semai terus itu cuma satu ini. Bismillah. Sudah besar banget, sudah meninggi. Di sepanjang batangnya ini, tuh bisa dilihat banyak sekali anakannya. Memang sengaja ditunggu supaya agak besar biar bisa di stek, tapi ini kayaknya terlalu besar. Tuh, Masya Allah. Nah, jadi ada ciri-ciri khusus tunas kale sudah siap untuk di stek. Salah satunya ini. Selain besar ya. Nih, jadi bisa dilihat ya. Difokusin dulu. Nah, tuh di pangkal batangnya ini sudah seperti kayu, sudah seperti induknya warnanya. Nah, tuh. Kalau ini kan batang muda nih. Kalau masih seperti ini di pangkalnya jangan. Karena itu nggak bisa di stek. Kemungkinan harapan hidupnya kecil. Nah, kalau saya seperti ini nih, ini bisa ini. Maaf ya untuk background suaranya. Tuh. Nah, ini coba ya kita patahin. Nah, alhamdulillah. Masya Allah. Sudah besar banget. Ini sih insya Allah lebih dari siap ini. Semoga ditancap jadi tumbuh ya akarnya. Tuh. Nah, kita cari lagi yang sudah lumayan besar. Ini juga tuh ya, bisa dilihat. Nah, bismillah. Jadi pas matahin juga harus sampai ini, sampai dapat semua nih pangkalnya. Nah, seperti ini insya Allah harapan hidupnya besar. Dulu tuh udah pernah punya tanaman kale sampai ya Allah, sampai kayak hutan. Tapi terus dibabat sama bapak. Nah, ini lumayan nih. Oke, ini sekarang kita mau stek kalinero. Ini anakan yang paling besar, Masya Allah. Tuh, ciri-ciri karena sudah siap ya. Insya Allah nih, Bismillah. Kita dapat satu, dua, tiga, ini lumayan masih kecil. Empat, lima. Nah, jadi kita dapat lima. Jadi kita siapkan juga pot isi media tanam untuk steknya. Lima juga, satu, dua, tiga, empat, lima. Maaf ya kalau kondisi potnya kotor, karena memang dipakai terus. Jadi kalau mau nyuci tuh ya nanti sebentar lagi dipakai kena tanah lagi, ya udahlah ya, namanya juga berkebun organik ya begini, kita pakai tanah. Jadi kalau potnya kotor ya wajar ya. Terus di sini aku mau coba pakai nih, ada perangsang akar dari Infarm. Nah, ini kita coba ya, semoga aja dengan kita ikhtiar pakai perangsang akar dia jadi lebih cepat tumbuh akarnya, jadi bisa punya kerajaan kalenero lagi kayak dulu, banyak banget. Enak loh kalenero tuh, bergizi, enak lagi. Dalamnya cairan kuning seperti ini, dikit aja. Nah, hemat bun ya, sedikit gini. Terus ini nih kita cukup celupkan aja nanti di sini. Ini kita mau stek, bismillah ya. Jadi sebaiknya tuh kita buang daun bawahnya beberapa untuk mengurangi penguapan. Satu, kita buang. Yang kedua, untuk yaitu biar kalau kita pendam di tanah itu mengurangi risiko busuk, karena kan namanya daun itu lebih tipis ya dari batang yang dinding selnya lebih tebal. Jadi kadang kalau dia kena tanah suka agak busuk. Nah, makanya kita buang. Nah, jadi kayak gini nih. Ini pangkal batangnya yang tua ini. Nih, kan nanti kemungkinan besar tumbuh akarnya tuh dari sini. Jadi kita celupkan di perangsang akar kayak gini. Tuh, dicelupkan. Sebenarnya sih idealnya 5 menit ya. Cuman nggak apa-apa deh. Nah, ini sudah basah nih sama perangsang akar. Kalau udah basah gini, kita diamin dulu. Kita celupkan teman-temannya yang lain. Baru setelahnya kita tanam.
daun sisanya ini, daun bawahnya jangan dibuang gitu aja. Ini bisa kita kompos. Sebenarnya dimakan pun masih edible, cuman kan karena sarung tangannya kotor ya, jadi mending kita kompos aja. Bisa diremat begini, terus kita pendam aja gitu di tanah. Nah, udah beres. Oke, ini kita simpen, kan masih ada tuh. Ini jangan dibuang, ini masih bisa dipakai. Nanti kita cari stekan yang lain ya. Untuk media tanamnya, kalau aku lebih suka gini. Jadi, ini kan memang sudah lembab ya, karena aku ambil dari pot sebelah sini. Habis guyur hujan kemarin, cuman lebih enaknya itu kita siram dulu sampai dia lembab. Gini. Nah, ini kan dia sudah lembab. Baru setelahnya kita stek talinya. Kita tancapkan pakai ini aja ya, yang paling tinggi nih. Kan jadi lembab dia sampai bawah. Kita buat lubang, terus kita masukkan talinya. Agak kita tekan sedikit begini. Ini nggak perlu ditambah media tanam ya, kan memang dia jadinya turun ke bawah, nggak perlu ditambah. Karena nanti kalau misalkan dia sudah berakar, kita diamin dulu nih di pot ini, kan lumayan besar nih. Ini sekitar kurang lebih ya diameternya 12 cm ya, 10 atau 12 cm gitu. Jadi biar dia berakar dulu full, baru bisa kita tambahin atau kita pindah langsung ke tempat yang lain. Jadi nggak perlu ditambah media tanamnya. Nah, ini yang paling kecil, kita taruh di pot yang lebih kecil juga. Ini di sini ada contoh salah satu stekan yang berhasil dengan metode yang sama. Jadi ini kol hijau ya. Di stek itu, oh Masya Allah tuh, udah tumbuh akarnya. Bisa dilihat nih. Nah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, sudah tumbuh akarnya. Jadi kita tancap aja, terus kita taruh di tempat yang teduh. Tempat yang teduh ini contohnya tempat yang tetap terkena sinar matahari langsung, tapi sebentar kayak pagi atau sore hari aja, dan nggak kena hujan terus. Jadi kayak di bawah naungan gitu. Nah, kita tunjukin ya. Nah, ini tempat semayan. Jadi biasanya aku taruh aja di situ, tuh sama stekan yang lain. Kalau ini kan sama semayan ya. Itu di bawah naungan, di pinggir rumah gitu. Cuman tetap kena sinar matahari kalau pagi. Alhamdulillah, selesai. Happy gardening.